Hai semuanya, perkenalkan, aku Fatima Azahra, salah satu mahasiswa Psikologi Islam semester 6 UIN Salatiga dengan NIM 430402300024. Di sini aku akan bikin video terkait kenapa sih memaafkan itu penting. Jadi guys, kalian pernah gak sih merasa sakit hati banget sama seseorang? Bahkan sampai susah untuk memaafkan orang itu. Mungkin kalian itu pernah dikhianati, dibohongi, atau diperlakukan secara tidak adil. Dan rasanya luka itu terus keinget, bahkan sampai bertahun-tahun. Tapi pertanyaan aku sekarang, apakah menyimpan rasa sakit itu benar-benar membantu kita? Atau justru diam-diam merusak kesehatan mental kita sendiri? Nah, di video kali ini aku akan membahas tentang apa itu memaafkan dalam psikologi, kenapa memaafkan itu penting, dan yang paling penting, apa kata penelitian ilmiah terkait manfaat memaafkan. Dalam psikologi sendiri, memaafkan bukan berarti melupakan, membenarkan kesalahan, atau harus berdamai kembali. Tapi memaafkan adalah proses melepaskan emosi negatif seperti amarah, rasa dendam, dan juga kebencian. Menurut penelitian dalam jurnal Mental Health Through Forgiveness, memaafkan adalah proses making peace with life atau berdamai dengan kehidupan. Artinya, kita tidak lagi terikat secara emosional dengan luka tersebut. Dalam psikologi juga dikenal 3 jenis memaafkan. Yang pertama, memaafkan orang lain. Yang kedua, memaafkan diri sendiri. Dan yang ketiga, memaafkan situasi kayak takdir dan juga kejadian. Nah, sekarang kita akan bahas kebalikannya. Apa yang terjadi kalau kita itu tidak memaafkan? Jadi, penelitian menunjukkan bahwa unforgiveness atau tidak memaafkan bisa menyebabkan stres kronis, kecemasan, depresi, bahkan respon fisik seperti tekanan darah tinggi. Sebuah analisis menemukan bahwa menyimpan dendam berkaitan dengan emosi seperti amarah, rasa benci, dan juga keinginan akan balas dendam. Secara biologis, hormon stres itu akan meningkatkan kortisol. Tubuh itu akan tetap dalam mode terancam. Jadi sebenarnya yang paling tersiksa itu bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Nah, yang selanjutnya aku akan membahas tentang manfaat memaafkan. Yang pertama itu meningkatkan kesehatan mental. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang memaafkan memiliki tingkat depresi lebih rendah dan juga emosi positif yang lebih tinggi. Artinya, orang yang memaafkan akan lebih bahagia, lebih tenang, dan juga lebih stabil secara emosional. Manfaat yang kedua yaitu mengurangi kecemasan dan stres. Penelitian lain menunjukkan bahwa memaafkan dapat menurunkan kecemasan, mengurangi kemarahan, dan juga meningkatkan harapan hidup. Jadi kita itu bukan cuma feeling better, tapi juga lebih optimis ke masa depan. Manfaat yang ketiga, meningkatkan hubungan sosial. Jadi, orang yang mampu memaafkan cenderung lebih mudah menjalin hubungan, lebih empatik, dan juga di hidupnya akan lebih sedikit konflik. Penelitian global menunjukkan bahwa orang yang punya kebiasaan memaafkan memiliki kesejahteraan sosial dan juga hubungan yang lebih baik. Kita lanjut ke manfaat yang keempat, yaitu meningkatkan self-esteem atau meningkatkan harga diri. Dalam studi tentang self-forgiveness, memanfaatkan diri sendiri itu bisa mengurangi rasa bersalah dan juga bisa meningkatkan harga diri.
Ini penting banget, terutama untuk kalian yang sering ngerasa overthinking, sering self-blame, atau trauma akan masa lalu. Kita lanjut ke manfaat yang kelima, yaitu membantu proses penyembuhan emosional. Dalam terapi psikologi, memaafkan digunakan sebagai teknik untuk mengurangi stres, mencapai keseimbangan emosional, dan juga meningkatkan kualitas hidup. Makanya ada terapi khusus seperti forgiveness therapy. Nah, langsung aja kita masuk ke materi terkait apakah kita harus selalu memaafkan. Ini tuh sebenarnya penting banget. Memaafkan itu baik, tapi bukan berarti kamu harus memaksakan diri kamu. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa dalam kondisi tertentu, tidak memaafkan bisa memberi rasa kontrol dan juga harga diri sementara. Tapi tetap aja ini bukan solusi jangka panjang. Jadi yang penting proses memaafkan itu sehat, tidak menekan emosi, dan juga dilakukan dengan sadar. Nah, proses memaafkan sendiri itu pasti bakalan susah. Memaafkan itu bukan hal yang instan, tapi ini sebuah proses. Yang mana prosesnya itu memiliki tahap-tahap tersendiri. Tahap-tahapnya biasanya itu yang pertama, kita harus mengakui luka tersebut. Kemudian kita menghadapi emosi-emosi dari luka tersebut kayak amarah, rasa sedih. Kita harus menghadapi emosi itu. Kemudian kita harus memahami perspektif tanpa membenarkan. Nah, setelah itu kita memutuskan untuk melepaskan dan hingga kita sampai pada tahap mencapai ketenangan. Nah, aku punya beberapa tips untuk proses memaafkan. Mungkin teman-teman itu bisa melakukan journaling setiap hari atau ketika teman-teman merasa ada yang perlu dimaafkan. Nah, teman-teman juga bisa melakukan self-talk positif. Kemudian teman-teman bisa terapi atau konseling. Dan yang terakhir, teman-teman bisa latihan empati. Jadi, memaafkan itu bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Karena ketika kita tidak memaafkan, kita kayak bawa luka itu kemana-mana. Pasti teman-teman akan merasakan emosi-emosi dari perasaan tersebut. Dan pada akhirnya teman-teman akan ngerasa lelah. Jadi kesimpulannya, memaafkan adalah proses psikologis penting yang akan berdampak besar pada kesehatan mental teman-teman, didukung oleh banyak penelitian ilmiah juga, tapi tetap harus dilakukan secara sehat dan bertahap. Kalau teman-teman lagi sulit memaafkan seseorang, itu sebenarnya wajar kok guys. Tapi mungkin hari ini bisa jadi langkah kecil, bukan untuk melupakan, tapi untuk mulai melepaskan beban-beban negatif yang ada pada diri teman-teman. Di akhir video ini, mungkin kalian belum siap untuk memaafkan. Dan itu gak apa-apa kok. Karena memaafkan bukan tentang cepat atau lambat, tapi tentang kejujuran pada diri sendiri. Ada luka yang dalam, ada kenangan yang sulit dilupakan, dan ada orang yang mungkin bahkan tidak pernah merasa bersalah. Tapi, coba kita renungkan satu hal. Selama kita harus menyimpan rasa amarah, selama itu juga kita seperti memberi ruang di hati kita untuk sesuatu yang terus menyakiti kita. Bukan mereka yang kita hukum, tapi diri kita sendiri. Dalam psikologi, banyak penelitian menunjukkan bahwa emosi seperti dendam, marah, dan kebencian bisa menjadi beban psikologis yang kita bawa setiap hari. Dan tanpa sadar, beban itu mempengaruhi cara kita berpikir, cara kita melihat diri sendiri, bahkan cara kita menjalani hidup.
Memaafkan bukan berarti mereka pantas dimaafkan. Memaafkan juga bukan berarti apa yang terjadi itu benar. Tapi memaafkan adalah keputusan untuk berhenti membiarkan masa lalu mengontrol hidup kita. Bayangkan kalau selama ini kamu berjalan sambil membawa beban berat di pundak. Capek, tapi tetap dibawa. Padahal sebenarnya kamu punya pilihan untuk meletakkannya. Dan mungkin memaafkan adalah cara kita untuk perlahan menurunkan beban itu. Gak harus hari ini, gak harus langsung juga. Tapi mungkin cukup mulai dari niat kecil, aku ingin sembuh. Karena pada akhirnya memaafkan bukan tentang mereka, ini tentang kamu, tentang kedamaian, tentang kesehatan mental kamu, dan tentang hidup yang ingin kamu jalani ke depannya. Kalau kamu sedang dalam proses itu, aku ingin kamu tahu satu hal. Kamu gak sendirian kok. Bayangin, orang juga sedang berjuang untuk berdamai dengan luka mereka. Ada banyak loh yang seperti itu. Dan setiap langkah kecil yang kamu ambil itu udah sangat amat berarti. Jadi pelan-pelan aja, gak perlu buru-buru, gak perlu sempurna. Yang penting kamu bergerak menuju versi dirimu yang lebih tenang, lebih kuat, dan juga lebih bebas. Nah, kita udah sampai di akhir video. Terima kasih yang udah bertahan sampai akhir video ini. Semoga apa yang aku bahas bisa bermanfaat untuk kalian. See you guys, bye-bye.